Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini di Sabtu yang sangat indah, cerah ini ya. Di sana panas nggak guys? Di tempat Anda panas nggak? Bagus ya. Kalau panas banget itu DC lapangan jarang ada yang kerja guys ya. Karena ya udah lagi ke sana, waduh panasnya ya. Jadi mereka pada istirahat semua gitu ya. Hujan pun bagus ya. Jadi mereka nggak menagih juga gitu ya. Jadi semuanya insya Allah ya, semua cuaca itu bagus untuk kita semua insya Allah gitu ya. Nah, di Sabtu yang sangat indah ini, ya marilah kita jalan-jalan, liburan gitu kan, lalu lupakan pinjol-pinjol Anda. Seperti kata OJK, ya OJK juga seperti itu, bilang seperti itu guys ya di berita ini, di CNBC, ya CNBC News gitu ya. Pada 31 Oktober kemarin, ini sudah masuk bulan apa ini guys? November. Waduh, bentar lagi Desember. Gitu nggak kerasa ya guys ya. Kita sudah galbay berapa tahun ini. Aman-aman saja alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi ya di Sabtu yang sangat indah ini kita wajib mengabaikan DC gitu ya. Kenapa? Karena OJK pun bilang seperti itu ya. Say so gitu kan. Dia bilang begini, ini tips jitu bos OJK jika ditelepon bank hingga BPJS. Jadi bos OJK ya memberikan tips itu. Coba kita baca dulu di sini ya. Dia bilang begini, langsung saja. Ini saya kasih resep yang sederhana, tapi gitu ya. Kalau kita dihubungi bank, kita dihubungi OJK, kita dihubungi BPJS, kita dihubungi pajak, matiin aja. Ya. Oh, kan yang tahu semuanya kan kita. Mendingan kita yang menghubungi dari pajaknya, kita menghubungi BPJS-nya. Ujar Frederica di sela-sela hari kedua Festival Ekonomi, Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 JICC Senayan. Jadi ada pertemuan fintech guys, pinjol di Expo 2025 JICC Senayan pada Jumat gitu ya. Semua pinjol pada ngumpul di situ. Ya kan. Nah, kata bos pinjol ini ya, kalau kita dihubungi oleh BPJS, bank pajak itu matiin aja. Itu sama juga dengan dipinjol gitu ya. Kita kata bos pinjolnya mendingan kita yang menghubungi gitu kan daripada pinjol yang menghubungi kita gitu. Kenapa guys ya? Sekarang pertanyaannya begini ya kan. Kenapa sih kita harus merespon DC? Gitu kan ya, buat ngasih tahu kalau kita nggak ada uang. Loh, ya kan? Bukannya dengan kita galbay itu semuanya tahu kalau kita itu lagi nggak ada uang. Gitu kan ya. Bukankah ketika kita galbay itu memberikan informasi kepada pinjol bahwa kita ini tidak bisa bayar, ya. Terus kita respon buat apa? Buat menekankan lagi, menekankan apanya gitu loh. Ya kan? Kalau orang yang tidak galbay, tidak nunggak, apakah ditagih? Tidak, ya. Berarti nasabah lancar tersebut mengirimkan informasi bahwa saya ini tidak nunggak. Gitu kan ya. Nah, seperti itu guys, ya. Yang dimaksud oleh bos OJK ini. Jadi kalau misalkan dihubungi pinjol, nomornya nggak jelas 0895, 0112, nomor luar negeri, matiin aja. Ya, jangan dijawab ya. Mendingan kita yang ngubungin dari pajaknya, ya kan. Buat apa bang ngubungin pinjolnya? Ya misalkan nih ya, biar biar video ini bisa keterima oleh semua orang. Misalkan Anda galbay 3 bulan, 6 bulan, dapat rezeki gitu. Anda diterima kerja gitu ya. Anda ada niatan pengen bayar gitu kan ya. Waduh, pokoknya aja gitu kan ya. Ya Anda yang ngubungin gitu loh. Anda yang ngubungin pinjolnya, bukan pinjol yang ngubungin Anda gitu. Karena bisa saja itu adalah penipuan jika Anda dihubungi oleh pinjol ya, nomornya nggak jelas ya kan, si DCWA ini tidak mau mengirimkan ID card-nya dan lain-lain gitu. Itu bisa saja menipu. Bu, transfernya ke sini ya. Virtual account-nya ini, QRIS-nya ini. Ternyata masuk ke kantong penipu, ke kantong DC. Bahkan ke kantong DC beneran ya, tapi tidak diteruskan ke perusahaannya. Itu masih mending Anda yang ngubungi pinjolnya gitu. Oke ya, kalau Raja Galbay masih galbay sampai sekarang gitu kan ya, karena pengen tahu, pengen lihat apa sih yang akan terjadi. Lalu ya, setelah kita ini tidak merespon penagihan gitu ya, bagaimana jika pinjolnya ini memiliki atau bekerja sama dengan pihak ketiga dan satu payung, satu atap gitu ya. Seperti yang diceritakan oleh nasabah eh, Galbay pinjol di Raja Galbay ini ya, Raja Galbay Facebook gitu ya. Ada yang ngepost seperti ini ya. Nah, ternyata Ivoji ada modal dan modal nasional, sudah ada DC lapangan pihak ketiganya ya untuk area Jabodetabek dan Kota Bandung. Selain itu masih penagihan via online ya. Nah, yang Jabodetabek, Bandung itu kayaknya sudah ada DC lapangan pihak ketiga. Nah,
banyak di grup Galbay Pinjol lain yang update status habis didatangi DC lapangannya, modal nasional, dan satu payung penagihan dengan Ivoji dan ada modal. Aku malah udah gagal bayar modal nasional dari tahun 2021 hingga sekarang 2025 adem ayem, kagak pernah ditelepon, teror, SMS. Ya, karena nomor HP pengajuan udah mati karena tidak diisi pulsa selama 5 bulan dan tidak didatangi juga gitu ya. Jadi dia dapat informasi bahwa di grup Galbay Pinjol lain, Ivoji, ada modal-modal nasional itu ada DC lapangannya gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya kita tidak perlu takut dengan DC lapangan. Cuman perlu kita bahas gini ya. DC lapangan itu lebih menakutkan daripada masuk silik OJK. Ketika Anda menunda Galbay di Ivoji, ada modal dan modal nasional ya, nunda terus ya kan. Akhirnya di tahun 2025 Anda nggak punya uang lagi, akhirnya Galbay, maka Anda bisa didatangi ya. Karena pinjol-pinjol ini satu atap gitu ya. Ivoji ada modal nasional ini satu atap, mau bangkrut gitu kan. Akhirnya rekrut DC lapangan, habis itu kabur, habis itu tutup gulung tikar gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah Galbay dari tahun 2021 seperti ini, Galbay modal nasional dari tahun 2021 itu tidak didatangi. Ya. Yang didatangi oleh DC pinjol itu adalah tunggakan dari 3 bulan sampai kurang lebih 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun ke sana, sudah hopeless para DC lapangan ini. Hopeless itu hilang harapan untuk menagih, untuk mendapatkan tagihan dari nasabah tersebut. Ya, berlaku juga di leasing. Leasing itu kalau 1 bulan telat, 2 bulan telat, 3 bulan telat langsung didatangi. Ya. Kalau sudah 1 tahun telatnya, wah, ya kan sudah masuk silik OJK, sudah jelek namanya dan dialihkan ke mata elang. Oke, jadi kita hadapi saja kalau ada DC lapangannya, mau dari modal nasional, Ivoji dan lain-lain. Nah, sekarang ya jika Ivoji ada modal dan modal nasional ini satu payung gitu ya, maka ketika ada yang bangkrut satu, maka bangkrut semua nih guys. Ivoji ada modal nasional gitu ya. Kenapa sih ada Ivoji ada modal dan modal nasional sampai 3-3 gitu kan ya? Kenapa nggak cukup satu aja? Nah, takut diblokir oleh OJK. Misal Ivoji melakukan pelanggaran, diblokir gitu ya. Masih ada modal. Nanti uang dari Ivoji-nya ke ada modalnya semua. Ada modalnya diblokir ke modal nasional gitu ya. Tapi kalau satu bangkrut ya bangkrut semua ini guys. Ya kan karena satu payung sih gitu kan. Banyak juga nasabah-nasabah Galbay yang pinjam ke Ivoji, pinjam ke ada modal ya. Tapi Galbay di modal nasional, bulan depannya Ivoji-nya nolak, ada modalnya nolak. Ya, itulah cikal bakal Galbay. Gitu ya. Karena ketidaktahuan kita terhadap satu atap pinjol-pinjol tersebut. Ya, Bang, marilah kita belajar satu atap pinjol. Ngapain? Ya, nggak perlu. Nggak perlu kita mempelajari satu atap itu. Ya kan? Buat apa? Kita mempelajari Galbay saja. Ya. Atau sebenarnya mempelajari diri kita sendiri, guys. Ya kan? Jadi, misalkan ada DC lapangan, apakah saya takut? Ya, apakah saya ini takut tapi berani? Gitu loh. Ada loh orang yang takut banget gitu ya. Ada yang orang takut tapi tetap menghadapi, tetap berani gitu. Atau saya ini memang berani, atau saya ini tidak peduli. Kita harus mengenal gitu ya diri kita sendiri. Ketika kita Galbay di pinjol, mana yang akan kita pilih biar enggak capek, biar enggak bingung, biar enggak takut guys ya. Kalau kita takut, ya takut nih kita nih sama kedatangan DC lapangan gitu ya. Jangan ditemui guys. Jangan ditemui. Karena boleh tidak menemui DC lapangan itu. Ya, tidak ada aturannya. Nasabah Galbay wajib menemui DC lapangan. Kata OJK, nggak ada guys. Sampai sekarang tidak ada. Ya, OJK, ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini tidak mengesahkan nasabah wajib menemui DC lapangan itu tidak. Ya, jadi Anda itu boleh tidak menemui DC lapangan. Oke? Tidak melanggar hak, tidak melanggar perjanjian, tidak melanggar hutang dan lain-lain. Oke, jadi boleh. Gitu ya. Lalu misalkan Anda takut tapi berani gitu ya. Hadapi saja. Anda kalau berani, hadapi saja gitu. Kalau Anda tidak peduli, ya mau hadapi mau enggak terserah saja. Gitu loh. Kalau saya tipenya itu yang berani. Berani guys nemui DC lapangan itu. Saya itu bahkan nemui DC lapangan, DC leasing, DC koperasi sama mata elang. Ketemu guys gitu ya. Nah, kalau misalkan Bang di rumah ada orang tua yang pengen mereka dengar adalah Anda punya masalah, lalu Anda bertanggung jawab, Anda memiliki solusi dan Anda memecahkan masalah tersebut. Ya, tidak hanya ya ampun, saya dapat musibah Galbay pinjol. Gimana nih Pak? Gimana nih Bu?
ya kan? Bapak ibu Anda saja nggak ngerti pinjol, ya kan? Nggak ngerti hukum-hukum di pinjol, perdata atau pidana, Anda tanya ke mereka, ya kan? Jadilah, ya kan? Ruwet, ngamprat, gitu loh. Jadi saran saya, bagi yang takut, bagi yang rumahnya itu ada orang tuanya, gitu ya, hadapi. Kalau Anda tidak menghadapi DC lapangan, berarti Anda harus menghadapi orang tua Anda. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.